Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 2.3 koneksi antar materi, yaitu coaching. Saya Kartini, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung, SDN 1 Talang. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran, memaksimalkan potensinya. Apa itu coaching? Coaching merupakan suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach sebagai fasilitator memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. 3 makna coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Untuk membantu coachee mencapai tujuannya, seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. 2. Memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya secara reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Yang ketiga, optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Bagaimana pentingnya coaching bagi guru? Coaching ini sangat penting sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran yang dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Pengembangan diri anak akan dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Apa saja kompetensi dasar yang harus dimiliki guru sebagai coach? Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Ketiga, keterampilan berkomunikasi. Keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Bagaimana komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching? Yang pertama, hubungan yang saling mempercayai. Yang kedua, menggunakan data yang benar. Yang ketiga, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut atau aksi. Aspek berkomunikasi apa saja yang perlu dipahami dan dilatih untuk mendukung praktik coaching? Yang pertama, komunikasi asertif. Kedua, pendengar aktif. Ketiga, bertanya efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, umpan balik positif. Bagaimana membangun keselarasan berkomunikasi yang dapat dilakukan seorang coach? 1. Menyamakan kata kunci. 2. Menyamakan bahasa tubuh. 3. Menyelaraskan emosi. Bagaimana bertanya yang efektif yang dibuat coach? Yang pertama, buat pertanyaan terbuka. Kedua, buat pertanyaan yang berfokus pada tujuan. 3. Buat pertanyaan yang relatif. 4. Buat pertanyaan yang mengeksplorasi. 5. Buat pertanyaan yang mengukur. Dan yang keenam, buat pertanyaan aksi. Bagaimana umpan balik positif yang diberikan coach? 1. Langsung diberikan saat komunikasi. 2. Spesifik, fokus pada apa yang dikatakan.
3. Faktor emosi, mengikut sertakan emosi yang dirasakan. 4. Apresiasi, menyertakan motivasi positif. Bagaimana tahapan coaching model Tirta? T. Menentukan tujuan. I. Identifikasi masalah. R. Rencana aksi. T. A. Tanggung jawab. Proses coaching menuju merdeka belajar sangatlah penting dilakukan di sekolah, terutama saat diluncurkannya program Merdeka Belajar. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar guna mencapai tujuan pembelajaran dan untuk memaksimalkan potensinya.